di situ kan gelap, tapi gue bisa ngelihat dengan jelas itu. Iya, lu makan Terus emang gue bisa bilang, lihat. ih apa itu lucu banget gitu kan, lucu banget. Udah dong gue balik lagi ke sana. Pas gue tengok lagi itu Ada orang kan dicek satu-satu tuh, oh ada orang, tok ada orang. Terus pas dari itu sampai gue ke ujung, gue ketok kan masih Nyai, ketok. Terus kayak gitu, apa katanya? Tapi kan karena kebuka, gue buka itu kosong. Taruh depan si Penti itu, mau pindah nggak tuh? Katanya gitu kan, masih nggak mau, posesif banget katanya gitu. Ternyata katanya apa? Itu fans gue. Jadi saking posesifnya, katanya sih itu fans sudah meninggal gitu, dia nemplok gitu. dapatnya dari mana? Nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya Erin di Posyandu. Pos yang berhantu. Nah, malam ini yang nemenin gua ngeronda cewek. Ember. Cewek cantik. Itu tahu Ferry nggak mau. Biar anget Ferry, udah lu Gak ada lagi. Gua ketutupan tiang. Astaga. Ya udah tangan lagi gue. Kayak mau nyebrang ya. Iya, nyebrang Jadi pegangan. narsum gue malam ini adalah Penti Nur Afiani. Halo Kakak Penti. Halo Kakak Erin, apa kabar? Baik Kakak Penti. Nah, jadi Kakak Penti inilah yang akan menemani kita di malam Jumat. Dan beneran ini syuting di hari malam Jumat. Ini hari Kamis, guys. Iya, Beneran malam hari Jumat. Kamis malam Jumat. Nah, Kakak Penti. Gokil. Tolong Pak, lagi Pak. Lagi Pak, kurang ngebul Pak. Sini temenin sini. Gak ada. Pan di sini dong. Jadi gimana? Sini bentar nengok sebentar sini. Asapnya dari sini, Bro. Tukang Sini asap, Bro. Tukang asap. Sini. Tukang Ih, asap. Luma ya, bener-bener ya. Hah? Tukang asapnya ini. Biar agak horor ya. Iya. Oh iya deh. Parah, hancur konten gue nih, gak ada Fandi nih. Seru ya hari ini ya. Kemarin udah sempat collab sama Fandi hujan-hujanan. Gue lagi dengerin cerita dia serius-serius, gak tau bercandaan. Kan Dia pasti tapi bohong gitu ya. iya, kan ngeh. Ember. Jadi Kakak Penti, Oh, dia bikin sendiri konten iya, di situ. ada pengalaman mistis nggak? Apa ya? Adalah waktu syuting. Iya. Kalau nggak salah ya, waktu sama Lisda collab sama gue di sini, dia pernah bilang katanya Penti punya pengalaman dia syuting di Bali tapi lagi PMS. Yes. Gitu, benar. Bener. Jadi apa tuh pengalamannya? Oh, jadi gini, dia dulu tuh lagi Pegangan guys. lagi hate. Nah, terus udah gitu syuting di Bali yang bener-bener yang ke dalam gitu kan. Terus ada danau, ada pura, biasa di Bali banyak ya, terus yang sesajen itu kan banyak banget ya di Bali. Nah, terus udah gitu syuting di situlah, fighting selesai, pas masuk bis mau pulang. Pas masuk bis mau pulang disusul sama penduduk situ. Disusul terus digedor-gedor. Turun katanya gitu. Terus akhirnya berhenti kan. Kenapa katanya? Pakai itu katanya ada yang terganggu. Dia minta kita pamit sama ya si makhluk halus itu. Yang katanya sih gambarnya tuh gede kayak buto hijau gitulah, besar gitu kan. Nah, terus udah gitu ya udah akhirnya yang turun itu sutradara sama apa sih kalau yang di koordinasi lapangan itu Apa sih? yang koordinasi di lapangan itulah pokoknya ya, dua sama siapa waktu itu, dua dari perwakilan dari film itu, 3 orang balik ke sana.
Ya udah pas balik ke sana ya ternyata karena ya pertama gue lagi haid, biasanya kan amis gitu kali ya baunya ya, bau kalau darah. buat mereka itu kan gini banget. Udah mereka akhirnya minta izin, udah gue di bis tuh udah sama si Mak Yuli tuh, dulu inget banget tuh sama Mak Yuli, ditemenin Mak Yuli, udah baca-baca aja di bis itu kan, takut kan, terus akhirnya udah beres deh, akhirnya pulang. Tuh kaget banget sampai disusul, bener-bener disusul sama orang sana, sampai digedor-gedor bisnya tuh yang turun sampai gitu-gitu suruh berhenti, suruh balik lagi minta izin. Tapi Pepe ngeliat penampakannya, lihat nggak? Kalau gue nggak pernah lihat. Tapi kadang kru suka ngeliat, kayak waktu gue syuting di Bogor, waktu film 2 Hati 1 Cinta tuh yang sama si Temi, syutingnya di Kebun Raya Bogor yang scene di hujan-hujanan, malam-malam kan, tengah malam. Itu si siapa Genset itu, yang rambutnya gondrong, Lupa gue. Gontai. Gontai. Nah, si Gontai itu, Peng jangan jauh-jauh Peng sini, kenapa? Ada yang ngikutin banyak, karena itu gue lagi head juga, lu tau Kebun Raya Bogor kan? Itu lagi head juga, ada yang ngikutin. Katanya yang ngikutin apa aja? Cewek, gitu deh pokoknya. Di Kebun Raya Bogor itu. Kalau gue di Kebun Raya Bogor itu juga pernah punya pengalaman, kan ada yang jembatan ya di Kebun Raya Bogor. Iya, jembatan merah kan? Jembatan merah itu. Nah kan gue lagi syuting di situ tuh. Nah terus tiba-tiba pas jam 1 malam atau jam setengah 2 malam lah, gue lihat dari kan syuting di depan sini dong, bukan ke arah jembatan, tapi berarti jembatan itu di belakang gue lah gitu, syutingnya di depannya. Gue lagi nengok arah jembatan gitu, dari jauh jembatan merah itu tuh ada orang, pertama kayak bola api, dia kayak bola api ngambang gitu. Terus gue tegesin lagi, itu apaan sih kok ada bola api gitu kan. Terus dia berubahlah jadi sosok kecil, pendek tapi rambutnya panjang, kukunya panjang. Aduh Erin, sama dia ada lu taring. jelas ya ngeliatnya ya. Iya, sama ada taring. Tapi itu sangat kecil, tapi dia menyala. Jadi kayak istilahnya kalau malam kayak apa sih? Kumbang. Kunang-kunang. Jadi kayak nyala gitu. Dia kayak pakai baju spotlight gitu loh. Jadi pokoknya di situ kan gelap, tapi gue bisa ngelihat dengan jelas itu. Iya, lu makan Terus emang gue bilang, "Ih, apa itu, lucu banget." gitu kan, lucu banget. Udah dong, gue balik lagi ke sana. Pas gue tengok lagi itu audio lu taruh deket banget kan ya. Bego. itu Ferry. apa ya, astagfirullah. Geblek kan si Ferry Sampai mana gue cerita sampai mana? Itu yang bertaring. Oh iya. Aduh, Pas gue nengok lagi kan lama-lama di sini. Stres gue. Fer, lu bayar gue berapa nih, Fer? royalti ya. Royalti, Fer. Udah gitu pas gue balik ke malingin wajah kan. Pas gue iseng pengen lihat lagi masih ada nggak sih itu jenis itu gitu. Gue nggak tahu lah itu jenis apa. Pas gue nengok lagi, yang kecil itu udah ada di pundak gue. Astagfirullahaladzim. Terus astagfirullah. Ini nih untung rame nih ya. Iya. Fan sini Fan. Kalau nggak sohib sama gue ya. Kalau sini lu sebentar. Di sini gue nggak berani. Sini sebentar. Lu nggak sohib. Wah, nggak bro. Terus di set Genta Buana pernah nggak? Di set Genta, oh pernah. Gue lagi mau mandi. Gue kan orangnya gerahan. Gue suka mandi kan. Waktu itu kan kalau kolosal tuh kan bener-bener yang asap, apes segala macem tuh kan, kayak baju aja nggak ganti-ganti kita kan, baju pendekar itu aja. Ya udah gue mau mandi sama Nyai Di Sodong. enggak, di Buperta. Dulu kan ruang kostumnya kan banyak tuh, yang pengantin lembahan tuh, angling, misteri, Nyi Roro Kidul banyak kan. Nah udah di situ, terus akhirnya udah Nyai mau mandi, udah kita mandi, terus ada juga sih banyak juga di situ kayak figur kan di Buperta itu kan kamar mandinya banyak gitu ya kan, MCK ya dikatak-katak gitu. Terus ada orang kan dicek satu-satu tuh, oh ada orang, ketok ada orang, terus pas dari itu sampai gua ke ujung, gua ketok kan masih Nyai, ketok, terus kayak gitu, apa katanya, pas dibuka kan enggak, tapi kan karena kebuka, gua buka itu kosong. Tapi ada yang nyaut apa? Ada yang nyaut. Gue mah Nyai langsung lari ngibrit. Langsung wah gitu. Karena dilihat nggak ada orang. Tapi lo denger banget.
Dengar, aduh Apa apa lagi sih Fer? Jadi lo tapi benar-benar dengar suara dia ngomong apa? Dengar. Gitu? Nyai itu saksinya banget, dengar. Oh. Dengar situ. Terus gue buka kosong, gak ada apa-apa. Gitu. Tapi lo sendiri orangnya tuh percaya gaib gak? Percaya ada? Percaya dong, pasti ada. Pasti ada. Gaib itu kan pasti ada. Kayak misalnya kayak di rumah lo gitu ada nggak? Nah kalau di rumah tuh paling di kosan. Di kosan yang di mana? Di kosan kan, jadi dulu si ibu kos itu bikin baru lagi ngebangun di Keranggan juga, masih yang punyanya sama. Ya. Di kosan itu dia ngebangun dan baru jadi yang katanya sama Maya tuh dulu gue. Maya juga sempat ngekos di situ. Jadi udah diem deh. Enggak. Ya, terus udah gitu kosong, yang di atas masih kosong. Jadi yang penghuninya tuh baru gue doang. Gue sama Nyai. Oh, lo pindah ke kosan yang baru Pindah ke itu? kosan yang baru itu. Gue sama Nyai di bawah. Sama ada si mbaknya atau si Bandeng tuh kadang. Ya udah gitu, terus kayak ada yang ketok-tok dari dapur, terus kayak ada orang jalan tuh. Kalau gue pakainya suara sih kadang gitu. Terus sama kayak kalau misalnya tidur tuh kayak setengah sadar gitu loh. Jadi pintu gue tuh kebuka, ada ini rambutnya panjang pakai bener-bener ya. Gue mau cerita di sini, udah pulang aja. Pas lo mau cerita di rumah. Iya. Terus udah gitu kebuka sedikit gitu, tapi antara sadar nggak sadar, tapi gue ngeliat sosok itu. Tapi itu ngintip gitu. Lo berasanya kayak lo lagi mimpi apa gimana? Sadar nggak sadar, gue tuh bangun nggak bisa. Pernah nggak sih kayak yang Iya, tidur bangun nggak bisa, kayak kerep-erep ya? Iya, iya. Nah itu, gue tuh paling sering kerep-erep waktu di apartemen juga, waktu itu juga kayak gitu juga. Kayak mau ngebangunin tuh susah gitu ya. Tapi lo lihat banget penampakan si nenek-nenek itu? Lihat banget, rambutnya panjang kayak film lu pernah nonton film ini nggak sih? Jalakun apa ya, yang nenek-nenek itu pakai kebaya yang rambutnya panjang gitu. Mirip banget. Dia ngintip di kosan lo? Ngebuka pintu ngintip gitu. Tapi ngeliatin lo gitu? Iya, gue lagi tidur karena gue pisah kamarnya, kan gue nyewa 2 kamar, yang satu buat Nyai, satu buat gue. Ngeliat banget gitu. Banyak sih perasaannya kalau lagi syuting. Sama itu tuh gue pernah syuting yang sama Om Walmer itu, film Jalangkung juga. Genta? Hah? Genta Di rumah Cina itu. Ya itu, kadang kita kan kalau jadi hantu itu kan pandangannya mesti kosong kan. Ya itu kan kita mesti kosong. Dan lo kebiasaan juga di Genta waktu itu seringnya jadi Mbak Kun ya? Kunti. Karena ceritanya kan zaman dulu yang ceritanya dibunuh-bunuh gitu kan. Jadi itulah, pas sudah gitu ya udah, gue juga nggak tahu kenapa ada film Jalangkung itu yang gue tuh benar-benar kayak bukan gue, serem banget kan. Terus sama ada lagi di set itu ada 2. Jadi dilihat di monitor itu gue di bawah, ada satu lagi di atas, dan persis di atas, di atap yang rumah Cina itu. Oh iya, yang di belakang itu kan? Karena kan long shot kan ngambilnya. Elunya padahal di bawah? Gue kan di bawah, mana bisa gue ke atas, di bawah. Maksudnya lo belum tik? Udah tik, cuma kan ada sih kru yang jagain, misalnya di bawah anak lighting gitu kan, nungguin deket lighting kayak gitu-gitu. Terus ada juga waktu itu yang jagain sih kayak paranormal gitu dari belakang gue gitu-gitu. Terus udah ya itulah gangguan pokoknya. banyak banget kayaknya ya. Gangguannya ini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya lo ngelihat yang bener-bener ngelihat bruk gitu, nggak pernah ya? Alhamdulillah sih enggak. Terus cuma gue lebih peka aja apa suara. Tapi gitu, kayak ngerasain rasa. merinding gitu nggak sih? Merinding, iya. Kadang kalau misalnya kayak misalnya kan dulu kan suami tuh suka touring ya. Dulu tuh suka touring kadang kemana gitu. Pernah ada tuh satu gue ke Gucci waktu touringnya, dan villanya, maksudnya kayak hotelnya tuh hotel lama banget kan, hotel lama gitu. Si Rafa masih kecil tuh, masih berapa bulan. Terus pundak gue tuh kayak sakit gitu, berat kan, katanya kalau misalnya ketempelan tuh kayak berat gitu ya. Sampai akhirnya gue ngomong sama istrinya temen Diki tuh, katanya ternyata pas dilihat ya ada yang ikut ngegendong, jadi namplok gitu loh, ngegendong di sini gue kayak ala-ala aplikasi TikTok ya, gitu. Nah, terus akhirnya sampai di kan kalau kayak gitu-gitu kan katanya suka pindah ke benda ya, sampai cincinnya dilepas nih, pindah ke sini mau nggak, katanya gitu, masih nggak mau. Jadi ternyata katanya itu maksudnya dibawain orang pintar. lewat telepon. Jadi temen gue bisa ini juga kan, nah gitu ya udah ditelepon gitu, coba lu lepas cincin lo, taruh depan si Penti gitu, mau pindah nggak tuh, katanya gitu kan. Masih nggak mau, posesif banget katanya gitu. Ternyata katanya apa, itu fans gue jadi saking posesifnya, katanya sih itu fans udah meninggal gitu, dia nemplok gitu. Dapatnya dari mana? Nggak ngerti.
Katanya sih gue nggak tahu ya, maksudnya dia ngobrolnya gimana, katanya itu sih fans gue posesif, jadi dia Fans beneran, mau deket, fans fans gitu. Dan gak lama gue baca, emang dulu pernah ada Instagram gue pertama kali siapa gitu udah meninggal. Orangnya teh yang bikin Instagram fanbase teh yang pertama kali itu Jipeko itu udah meninggal. Tapi sekarang sih ya alhamdulillah udah enggak. Jadi mungkin juga dia ngikut lo sebenarnya udah lama ya, maksudnya kayak itu Ngerti juga. ketempel, maksudnya nempel Itu pas di gunung, emang kan Guci kan ke atas kan, ke gunung di situ doang sih. Paling anak gue sih yang ngeliat mah si Ipat yang anak pertama. Kenapa anak lo sensitif? Wah, bukan lagi di rumah aja misalnya lagi gara-gara dia sih gue berani tuh gara-gara anak gue, karena kita nggak boleh nampakin takut di depan anak kan. Iya. Nah, jadi gue sosok berani tapi akhirnya gue berani. Jadi anak gue tuh Gimana sampai itu ya gitu deh pokoknya. Jadi si anak gue tuh yang si Ipa tuh sampai yang mau main kamu yang keriting jangan masuk, kamu sana aja, kamu sini masuk, padahal nggak ada siapa-siapa, itu masih anak pertama. Itu di rumah Gue dia tuh ya. Terus kadang-kadang pas lagi dia pernah ada event di Jakarta, gue nginep di hotel gitu, anakku si Ipat ngelihat, mami itu orang kenapa diikat, katanya. Kenapa, mana, udah hilang anakku tuh. Jadi kalau misalnya ke hotel kemana kok gue sesek ya, untungnya bukan solar ya. Kalau dulu kan kita solar ya, pakai solar itu nyantupnya ya. Wangi enak lagi, Pan. Art gue ganteng banget. Coba Iya. dilihat, coba lihat dong artnya dong. Artinya dong, kasih lihat. Teddy. Juara kan nih posyandu. Posyandu. Iya, gitu pokoknya deh. Si Ipat Lo sih tau anak gak gue yang pertama. di rumahnya Bu Sonya Tahu biasanya yang ada kolam renang di belakang. Yang ada kolam renang, terus yang ada kayak lesung itu ya kan. Dia kan Iya, suka kayu. suka barang-barang antik ya. Dan ada satu kayu yang itu bekas bantalannya yang tragedi Bintaro. Oh, serius lu? Iya, Gue nggak tahu. itu tragedi Bintaro itu. Gue tahu dari penjaganya. Jadi pertamanya kalau kencing kan kita selalu ke atas ya. Selalu ke atas, terus kamar mandinya ada dua. Ada dua, Terus betul. yang ke kanan itu kayak ada jemuran-jemuran laundry. Yes, benar. Iya kan? Iya. Nah itu gue lewat situ mau ke kamar mandi, otomatis ngelewatin lorong yang kalau nembus lagi ke kamar yang ruang dalam kan. Nah itu di laundry, dari gue naik di laundry itu kan begini. Itu ada mata merah yang ngikutin gue. Jadi dia jalan rumah gitu. sampai gitu banget ya. Iya. Ngeliat banget ya. Dia apa namanya? Ngikutin gue kayak gitu. Nah, pas gue mau belok ke toilet itu di ujung tuh ada cewek rambutnya panjang banget. Gue mah jantungan di sini bukannya takut sumpah. Ini apaan sih ya kontennya? Woi, ini dia bener-bener nih rusuh nih. Aduh, Gue jantungan di sini. kasihan lo posnya. Iya ya, posnya di Allahu Akbar. Ih, lagi cerita jadi gak serem kan cerita Iya. Lu mah Aduh. apa mana tuh tadi tuh? Ya pokoknya gue lihat Ada cewek. Cewek di rumah busonya itu pakai gaun panjang dan mukanya tuh cantik. Gue inget banget muka itu. Udah dong, udah gue selesai syuting, selesai kencing, gue keluar. Ini kamar mandi 2, terus ada kamar satu lagi. Jadi ternyata kamar itu tuh gudang. Iya gudang ya. Iya kan? Iya, Gudang. iya. Gudang itu kebuka sedikit, Peng. Entah kenapa kok kayak ada yang bisikin, buka deh pintu itu. Buka deh pintu. Lu suruh buka. Iya. Gitu. Akhirnya waktu itu gue sama Tante Bintang apa sama siapa ya, gue lupa. Gue buka dong pintu itu ada lukisan gede dan mukanya yang tadi gue lihat. Astagfirullahaladzim. Geser atau Peng, mukanya nggak kelihatan. Biarin gue mah, nggak penting muka gue. Tepan. Nggak penting muka gue. Berarti tapi lo tipe orang yang penakut ya, Peng? Penakut, tapi kalau depan anak enggak lah, gue berani lah. Astagfirullahaladzim, ini apa sih gue digini-gini? Tapi di depan anak lo pura-pura
pura-pura berani dan akhirnya berani. Tapi kalau misalnya lo bilang anak lo rada sensitif, itu dari mana? Gambarnya juga. Gue baca dia anak gue yang pertama tuh suka banget gambar. Dari umur 2 tahun dia suka gambar. Kayak misalnya dia gambar gue hamil gitu dan kejadian gue hamil. Ada, pokoknya ada semua. Itu turunan apa gimana? Nggak ngerti, tapi sekarang udah enggak. Ini kenapa sih lampu? Nggak ngerti. Pokoknya dari apa kalau sekarang udah enggak. Awal-awal aja sensitif banget, sampai dari bayi juga dia mah agak sensitif. Tapi cepet nangis. Suami lo nggak ada bakat? Ya dia mungkin itu papanya. Kenapa bisa? Ada. Gitu. Tapi udah enggak sih, sekarang mah udah aman banget. Anak gue juga si Rafa juga aman sih. Paling cuma dia mah ngeliat tutu buaya, tutu dino. Dulu si Tifa waktu kecil juga gitu. Anak yang bisa gambar pasti deh. Iya, Tifa juga bisa gambar kan? Bisa gambar kan? Iya. Karena dia imajinasinya. Waktu itu di rumah tinggi. yang Puri Bagas Naul itu rumah apa ya? Yang Bu Indra. yang putih. Iya, Bu Indra. Itu kan memang ada lukisan gede juga kan di lantai 2-nya kan memang ini kan. Karena kosong nggak ditempatin. Iya, si Tifa tuh suka apa namanya? Au. Enggak, gua nggak dengar. Iya, ada. giling. Serius. Apa sih? Nggak usah ini deh. Ya udah sini, duduk sini. Corak itu ya, Van. Temenin. Ting ting tuh ya. Tuh kan, satu cucu satu ting kan ketahuan banget bohongnya. Iya, tapi bener itu gue denger. Udah selesai belum sih? Udah berapa lama Pak Fer? Gue lagi mau cerita. Jadi apa di rumah Bu Indra itu si Tifa tuh suka, ih ngapain sih dia lewat-lewat gitu kan? Ngapain sih dia lewat? Terus gue lihat nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi gue nanya, yang kakak lihat apa? Gue bilang gitu kan. Coba deh digambarin. Dia gambar. Dia gambar kakek-kakek tua bongkok. Tapi nggak serem memang mukanya. Itu ada kakek di situ, ada kakek di situ. Nah, iya. Pasti anak yang gambar itu pasti deh peka imajinasinya kali ya dia. Mungkin ya. Bisa. Sama kayak sifat tuh. Jadi tapi anak lo yang sekarang nggak. Enggak, tapi kalau gambarnya masih. Cuma kalau ngelihat gitunya lagi sih udah nggak terlalu. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak lo syuting di Pangandaran atau apa gitu nggak ada? Pangandaran belum. Paling si Pandi tuh hantunya kalau di Pangandaran. Itu mah bukan hantu, jurig Si Pandi di Pangandaran. Ya ampun. Aduh. Beda. Ini senyum-senyum aja nih. Berarti lo penakut banget ya? Enggak terlalu. Beneran? Iya. Dilempar itu takut lo. Ya kaget, giling gue. Tapi dia ngajakin lo, sempat ngajakin, ayo kita bikin konten ya. Ayo. Kita bikin konten. Ayo. Tapi harus bawa lightingnya gitu kan. Ayo. Tapi lu disodong kayak haid gitu nggak pernah dapat gangguan ya? Gue nggak pernah disodong. Oh, lu nggak pernah sodong? Nggak pernah sama sekali. Oh, dia di situ. Makarsari terakhir. Mekarsari ya? Di Mekarsari kan kalau kita numpang pipis kan selalu yang di dalam kolam renang. Kolam renang? Emang ada ya? Iya, di dalam kolam renangnya kan ada Oh iya bener kolam renang. Nyebrang dulu. Iya, udah gitu gue nggak tahu ya, ini rada-rada sensitif sih. Maksudnya gue masuk ke situ, gue mau kencing. Sama gitu kan, banyak banget kamar mandi kan. Nah, gue lihat di ujung itu ada tempat sampah. Ada tempat sampah, tapi ada anak kecil. Tapi anak kecil lagi nongkrong depannya tempat sampah. Lagi nongkrong begitu. Ya udah, gue dengan santainya ya udah kencing aja. Karena emang itu bukan malam, karena itu maghrib. Udah gitu, pas gue keluar lagi nggak ada anak kecil itu. Gue iseng dong, maksud gue nih anak kecil ngapain sih nyariin tempat sampah. Gue samperin tempat sampah. Yang ada di tempat sampah itu adalah pembalut. Tuh kan. Pembalut. Makanya kalau lagi hit, lagi apa, memang sih kita harus bersih ya kan. Iya, harus bersih. Maksudnya dibuang, kalaupun pembalut bekas itu jangan langsung dibuang, dibersihin dulu. Iya, betul biasanya kan? memang ada yang ngikut, ada yang apa ya, itu menjaga-jaga aja sih. Soalnya kan kalau kayak gitu ada efeknya, takutnya ke kitanya ikut ke rumah ya. Tapi lo punya baby nih nggak pernah diganggu selama punya baby? Baby enggak sih, alhamdulillah.
Paling ini sih kalau di rumah tuh tetangga kita sama-sama suka dengar pasti jam 10, jam 11 suara naik tangga. Dan tetangga gue juga sama dengar sampai yang belakang rumah juga kedengeran. Jam 10, jam 11 ibu naik ya ke atas katanya. Enggak. Tangga apa sih? Nah, duduk gitu kan deket kan temboknya kan. Duduk naik duduk. Terus pas ngobrol ternyata enggak bu, saya naik ke atas tuh jam 9. Jadi dia dari pagi sampai jam 9 malam di bawah, baru naik rame-rame ke atas. Kan tidurnya di atas tuh sama anaknya apanya, baru naik ke atas jam 9 tuh udah. Nah ini jadi jam 10, jam 11 pasti ada suara naik tangga. Dan kata dia, iya bu sama, kita sama-sama dengar udah ya, diem aja katanya gitu. Sampai ditegur sama rumah belakang, bu ibu naik tangga sekitar jam 11-an gitu ya, kenceng banget suaranya anak-anak atau gimana? Enggak bu, pokoknya kita sama-sama dengar aja gitu deh. Jadi nggak tahu itu apaan ya? Nggak tahu. Gitu. Nah itu gitu dia dah. teman Erin. Apa Jadi gitu ya balik lagi lah kepada kalian ya, percaya atau nggak percaya. Ya kan ini Serahkan kan sama kalian. cuman menceritakan ya, kita cuman niatnya seru-seruan menceritakan pengalaman ya kan. Nah gimana kalian, sudah nggak penasaran kan? Kakak Penti udah hadir di Posyantu, udah makasih menceritakan. juga loh ya, udah dikaget-kagetin ya. Iya, pulang dari sini latah tiba-tiba copot nggak Iya, lucu dong ya kan. Bener. Tapi yang lu Tapi lihat kapan nanti kita ya? kemana? Ya kita cari tempat rame-rame penelusuran. Oh ayo boleh. Harus. Kemana Van? Ayo. Bener. Sodong lagi. Tapi lightingnya Ngeri banget. Malam. Boleh lah. Ayo kita rame-rame. iya rame-rame. Ayo boleh. Kameranya harus pakai kamera infrared. Kita challenge saja di sana. Ayo. Kamera infrared nggak? Itu Gak usah. Nggak usah lah gile lu. pakai lampu ya. Iya. Anjrit. Taruh misalnya satu kamera, kita challenge setiap orang 10 menit di soal. Nggak mau gue sendiri-sendiri. Tuh gimana tuh? Setuju nggak kalian? Enggak, gue nggak mau. Kalau Jadi- misalnya kita penelusuran, kita jalan rame-rame gitu bawa kamera gitu gue mau. Tapi kalau disuruh sendiri gitu gue nggak mau. Gue juga nggak kuat Nggak sih mau. kayaknya. Nggak mau gue. Pasti diganggu sih. Nah, pokoknya itu dulu deh kalian, bagi yang yang setuju. Kakak Fandi mau ngasih challenge nih, nanti semoga aja Kakak Pepengnya mau ya. Enggak, gue nggak mau. Kalau penelusuran gue mau. Misalnya kemana, tempat kosong apa gimana gue mau Iya. gitu. Tapi kalau misalnya itu gue nggak. Apa kita bikin lagi konten Ghostbuster itu Kakak Van? Nah, kayak Ghostbuster gitu. Hah? Tapi Bener ya? kita cari orang yang bisanya. Iya harus ada. Bisa ngerekam maksudnya. Apa? Ngobrol di rumah ya. Ngobrol di rumah. Nongol di rumah. Abis ya. Kameramennya semua mulai ketakutan ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita tutup aja Posyantu kita malam ini. Semoga kalian suka dengan cerita Kakak Penti. Dan hati-hati ya malam ini ya. Jangan tidur sendiri, lihat kanan, lihat kiri, baca doa ya. Jangan sampai Jomblo gimana Kak? Jomblo. ku menangis. Terima kasih teman Erin semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga. Siapa yang mau bintang tamu lagi, jadi bintang tamu di Posyantu ini, tinggal di komen aja. Dan pengalaman kalian yang punya pengalaman serem juga boleh ditulis di kolom komen ya nggak? Boleh banget. Iya, terima kasih Kakak Penti, terima kasih teman Sama-sama. Erin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bye-bye. bye.